Halo teman-teman, sekarang saya sudah berada di Wedangan Nyampleng. Kali ini saya akan mewawancarai owner dari Wedangan Nyampleng, yaitu Pak Barnas, guna untuk memenuhi mata kuliah pengantar bisnis dosen Pak Dani Rizana. Dan sebenarnya ada sih dua teman saya, Mbak Gita dan Mbak Isna ini, tapi gak bisa ikut karena lagi PSBB ya. Bagaimana videonya, pertanyaannya, dan wawancara saya bersama Pak Barnas? Saksikan. Baik teman-teman, sekarang saya sudah bersama Bapak Barnas. Bapak Barnas merupakan owner dari Wedangan Nyampleng. Halo Pak Barnas, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Langsung saja saya ingin menanyakan sejarah asal muasal dari Wedangan Nyampleng Pak. Sejarah Wedangan Nyampleng ya. Kalau sejarah Wedangan Nyampleng simpel aja, karena waktu itu saya itu ngalir aja mas. Memang habit saya itu kalau bikin sesuatu itu mungkin tanpa berpikir panjang. Yang penting kita jalanin dulu, baru setelah itu jalan, kendala dan segala tantangan baru kita pikirin sambil jalan. Jadi kalau ngomongin sejarah, ya sudah, itu saya Wedangan Nyampleng ini cuma butuh waktu 2 hari untuk memutuskan, ya saya bikin Wedangan Nyampleng. Dan 2 tahun berjalan, ya progresnya sudah seperti ini. Selanjutnya modal awal Pak. Wedangan Nyampleng ini berapa sih modal awalnya kalau boleh tahu? Terus terang kalau untuk ngomongin modal itu buat saya sih apa ya? Bukan sesuatu yang tidak penting, tapi ya kalau ngomongin modal seberapa pun kita punya, ya itu modal kita. Kalau ngomongin untuk Wedangan Nyampleng kecil lah, sangat relatif kecil, karena waktu itu memang Wedangan Nyampleng awal pertama kali buka ya cuman gerobakan aja. Memang konsepnya angkringan ya, wedangan kan angkringan kayak gitu. Jadi kalau ngomongin modal nggak terlalu signifikan, siapapun asal mau bisa itu jalanin kayak gitu. Jadi kalau ngomongin nominal sangat relatif terjangkau buat semuanya sih. Gitu. Lalu untuk produknya apa saja sih Pak yang dijual di Wedangan Nyampleng? Nah, ini kalau kita kembali ke bisnis, kita jangan menjalankan sesuatu bisnis itu yang memang tidak bisa kita jalankan. Ya, kayak contoh produk. Produk yang sewajarnya wedangan aja. Jadi teh, jahe, terus gorengan, telur puyuh, sate, nasi bakar. Ya seperti itu. Artinya berkembangnya bisnis kita itu nanti sambil kita pikirkan apa ya yang menjadi memang yang menjadi pangsa pasar terbesarnya apa. Tapi kalau untuk memulai, saya pikir sih udah sebisa kita aja kayak gitulah. Untuk wedangan sendiri ya produknya produk standar angkringan memang. Itu seperti itu sih mas, kayak gitu. Oke baik, tadi itu adalah produknya. Lalu Pak Barnas, untuk teknik pemasarannya seperti apa? Nah, kalau sudah ngomongin teknik pemasaran itu, pemasaran itu sebenarnya gampang-gampang mudah, ya, gampang-gampang mudah. Artinya mungkin secara spesifik detailnya itu tidak ada, ya. Apalagi produk kita waktu itu kan memang cuma angkringan ya, maksudnya bisnis kita cuma angkringan. Jadi spesifik pemasaran nggak ada. Cuman saya meyakini apapun bisnis kita, kalau kita jalankan, kita kerjakan dengan hati, ya kan, dengan hati, artinya dengan pelanggan kita juga pendekatannya dengan hati, dengan rasa, itu teknik pemasaran kembali ke tempo dulu, getok tularnya itu kayak gitu loh. Itu teknik pemasaran tempo dulu, getok tular namanya mas, kayak gitu kan. Nah, getok tular itu memang ngomongnya gampang, tapi memang prakteknya juga nggak semudah membalikan telapak tangan, karena memang itu mainnya sudah main rasa,
baik terhadap produk-produk kita maupun dengan pelanggan kita. Artinya pendekatannya dengan hati kayak gitu mas. Seperti itu untuk teknik pemasarannya dari ownernya Wedangan Nyamleng, sangat luar biasa. Lalu saya ingin menanyakan nih Pak, jumlah SDM atau karyawan Bapak tuh ada berapa sih yang di Wedangan Nyamleng? Nah untuk SDM kalau dengan kondisi normal itu kita kisaran 15 orang, ya kurang lebih 15 orang lah untuk SDM itu ya, dengan 2 shift ya, dengan 2 shift gitu. Nah, jadi Pak Barnas ini memiliki sekitar 15 SDM yang terbagi menjadi 2 shift. Lalu Pak, saya ingin menanyakan bagaimana sih pencatatan keuangan dari Wedangan Nyamleng? Apakah Mas udah menggunakan sistem modern atau manual? Nah kalau untuk sistem atau pencatatan report kayak gitu, kita sih udah pakai cash register ya, kita sudah pakai cash register kayak gitu. Ya itu sudah ada apa, keluar masuk item termasuk mungkin omset apa segala macam, kita sudah register. Nah, jadi catatan keuangan dari Wedangan Nyamleng ini sudah cukup baik teman-teman. Lalu Pak, saya ingin menanyakan hambatan dan kesulitan menjalankan wedangan ini. Nah itu mungkin nyambungin masalah SDM kayak gitu gitu kan. Sebenarnya kalau buat saya pribadi hambatan terbesar malah SDM ya. Memang bukan bisnis people ya, tapi semua hal itu pasti yang menjalankan itu kan manusia ya, SDM itu. Nah bukan berarti SDM sedikit atau SDM banyak itu terus sesuai dengan apa yang kita harapkan, enggak kayak gitu. Apalagi dengan kondisi sekarang anak-anak generasi Y gitu ya, itu kecenderungan sense of crisis, sense of business-nya itu sangat rendah kayak gitu. Nah itu yang kadang membuat kita memang harus hands on, kita harus memang turun kayak gitu kan, karena perlakuan SDM ini sangat unik kayak gitu. Pendekatannya juga pendekatan masing-masing personal. Kita punya 15 SDM, nggak semuanya sama untuk pendekatan kayak gitu. Ya kalau sistem sih bisa, tapi kalau sudah ngomongin SDM ini yang memang kita harus ya seninya di situ mas. Baik. Oleh Wedangan Nyamleng atau ownernya. Jadi Pak Barnas, sekarang saya mau tanya lagi, apa sih kelebihan Wedangan Nyamleng ini? Nah untuk kelebihan Wedangan Nyamleng itu seperti slogan kami mas, nongkrong sehat, oras paneng, tur gayeng. Artinya ya menu-menu yang kita sajikan itu menu-menu apa ya, menu-menu lokal ya, artinya minuman-minuman tradisional apa, termasuk minuman modern juga ada. Nongkrong sehat itu kan, ora sepaneng ya, memang tempatnya apa ya, bikin semetu ini apa, tempatnya nyantai kayak gitu ora sepaneng, tur gayeng asik lah, bisa buat ngumpul sama teman-teman tanpa harus mengeluarkan budget yang banyak kayak gitu, bisa happy lah walaupun istilahnya sederhana tapi asik kayak gitu mas. Jadi itu tadi adalah kelebihan dari Wedangan Nyamleng. Sekarang nih Pak Barnas, saya ingin tanya pertanyaan terakhir, omset yang didapatkan berapa sih Wedangan Nyamleng? Nah kalau ngomongin omset ya alhamdulillah mas, omset bagus, cukup bagus alhamdulillah ya, bisa buat bekal mati lah Bekal ya. mati. Luar biasa Iya. bagi teman-teman. Pak Barnas ini membangun Wedangan Nyamleng dari awal gerobak Mbak ya? Ya gerobak. Dari gerobak angkring, seperti angkring ya? Iya, memang Luar gerobak biasa. angkring. Patut dicontoh dan menjadi motivator ini Pak Barnas. Oke Pak Barnas, terima kasih waktunya sudah menyempatkan. Sama-sama mas. Ya. Semoga sehat selalu dan Amin. lancar terus bisnisnya.